Suatu hari, sebuah kabar buruk mengguncang keluarga kecil mereka. Ayah Malin memutuskan untuk pergi merantau. Ia mendengar cerita tentang negeri seberang yang kaya raya, tempat di mana emas dan perak bisa didapatkan dengan mudah. Dengan berat hati, ia berpamitan kepada istri dan anaknya. Ia berjanji akan kembali dengan membawa kekayaan untuk mengubah nasib mereka. Mande Rubaya hanya bisa menangis, namun ia merelakan kepergian suaminya demi harapan akan kehidupan yang lebih baik. Sejak hari itu, Malin dan ibunya hidup berdua, selalu menanti kabar dari sang ayah yang tak kunjung datang. Tahun-tahun berlalu, namun tak ada sepucuk surat pun yang tiba. Kepergian sang ayah menjadi awal dari perjuangan berat bagi Mande Rubaya. Ia harus menjadi tulang punggung keluarga, bekerja keras sendirian untuk membesarkan Malin. Setiap pagi sebelum fajar menyingsing, ia sudah bangun untuk membuat kue-kue tradisional. Kemudian, dengan menggendong keranjang di kepalanya, ia akan berjalan dari desa ke desa untuk menjajakan dagangannya. Panas terik matahari dan hujan deras tidak pernah menyurutkan langkahnya. Semua ia lakukan demi sesuap nasi untuk Malin, anak sematawayangnya. Cintanya pada Malin memberinya kekuatan untuk menanggung semua beban dan kesulitan hidup yang ia hadapi. Meskipun hidup dalam kemiskinan, Mande Rubaya tidak pernah sekalipun mengeluh di hadapan Malin. Ia selalu menunjukkan wajah yang tegar dan senyum yang hangat. Ia ingin Malin tumbuh menjadi anak yang kuat dan tidak berkecil hati dengan keadaan mereka. Setiap malam, ia akan mendongengkan cerita-cerita tentang pahlawan hebat untuk Malin, menanamkan nilai-nilai keberanian dan kejujuran. Ia juga tidak pernah lupa mendoakan Malin agar kelak menjadi orang yang sukses dan berbakti. Kasih sayangnya tak terbatas, bagaikan samudra yang luas, selalu ada untuk melindungi dan menenangkan hati anaknya. Waktu terus berjalan dan Malin tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia melihat pengorbanan ibunya setiap hari. Rasa iba dan keinginan untuk membalas budi ibunya semakin kuat di dalam hatinya. Ia tidak tega melihat ibunya yang semakin tua harus terus bekerja keras. Pemandangan punggung ibunya yang bungkuk karena terlalu sering membawa beban berat menggoreskan luka yang dalam di hati Malin. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu saat nanti ia akan menggantikan posisi ibunya. Ia yang akan bekerja dan ibunya akan beristirahat dengan tenang menikmati masa tuanya dengan bahagia dan berkecukupan. Ketika Malin beranjak dewasa, keinginannya untuk merantau menjadi semakin tak terbendung. Setiap kali ada kapal dagang besar yang berlabuh di desanya, matanya selalu berbinar penuh harap. Ia melihat para awak kapal yang gagah dengan pakaian yang bagus dan mendengar cerita mereka tentang kota-kota besar yang gemerlap. Malin merasa bahwa desanya terlalu kecil untuk mewujudkan impian besarnya. Ia yakin bahwa nasibnya tidak akan berubah jika ia hanya tinggal di sana. Ia harus pergi, menyeberangi lautan luas, dan mencari peruntungan di negeri orang, sama seperti yang pernah dilakukan oleh ayahnya bertahun-tahun yang lalu. Suatu sore, Malin memberanikan diri untuk menyampaikan niatnya kepada sang ibu. "Ibu, izinkanlah aku pergi merantau," katanya dengan suara mantap. "Aku tidak tega melihat ibu terus bekerja keras. Aku ingin mengubah nasib kita. Aku berjanji akan kembali sebagai orang kaya dan membahagiakan ibu." Mendengar perkataan anaknya, hati Mande Rubaya terasa campur aduk. Di satu sisi, ia sangat takut kehilangan anak satu-satunya sama seperti ia telah kehilangan suaminya. Namun di sisi lain, ia melihat api semangat yang begitu besar di mata Malin, dan ia tidak ingin mematahkan harapan anaknya itu. Dengan berat hati dan air mata yang berlinang, Mande Rubaya akhirnya memberikan restunya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menahan Malin selamanya di sisinya. "Pergilah, anakku," ucapnya dengan suara bergetar. "Kejarlah cita-citamu. Tapi ingatlah selalu pesan ibu, dimanapun kamu berada, jangan pernah lupakan ibu dan kampung halamanmu ini. Ibu akan selalu mendoakan keselamatan dan keberhasilannya." Ia kemudian memeluk Malin dengan erat seakan tak ingin melepaskannya. Pelukan itu adalah campuran dari rasa cinta, doa, dan kekhawatiran yang mendalam akan masa depan anak kesayangannya. Sebelum Malin berangkat, Mande Rubaya menjual satu-satunya perhiasan peninggalan suaminya untuk membeli bekal bagi Malin. Ia membungkuskan nasi dan beberapa potong lauk kesukaan Malin dengan daun pisang. "Bawalah ini, nak. Semoga cukup untuk perjalananmu," katanya sambil menyerahkan bungkusan itu dengan tangan gemetar. Malin menerima bekal itu dengan perasaan haru. Ia mencium tangan ibunya untuk terakhir kali, lalu melangkah mantap menuju kapal dagang yang akan membawanya pergi.
Dari segeladak kapal, dia melambaikan tangan kepada ibunya yang berdiri di tepi pantai. Sosoknya perlahan mengecil dan hilang dari pandangan. Perjalanan di atas kapal adalah pengalaman baru yang mendebarkan bagi Malin Kundang. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya terombang-ambing di tengah lautan yang tak bertepi. Siang hari, ia bekerja keras membantu para awak kapal, membersihkan geladak, mengangkat barang, atau memperbaiki layar. Ia belajar banyak tentang navigasi dan cara bertahan hidup di laut. Meskipun pekerjaannya berat, Malin tidak pernah mengeluh. Ia melakukannya dengan penuh semangat karena setiap ayunan ombak membawanya semakin dekat dengan negeri impiannya. Tempat di mana ia berharap bisa mengubah nasib dan menjadi orang yang sukses. Namun, lautan yang tenang bisa berubah menjadi ganas dalam sekejap. Suatu malam, ketika kapal berada di tengah samudera yang luas, langit tiba-tiba menjadi gelap. Awan hitam bergulung-gulung dan petir menyambar-nyambar dengan suara yang menggelegar. Angin kencang bertiup menciptakan ombak setinggi gunung yang menghantam kapal tanpa ampun. Para awak kapal berteriak panik, berusaha mengendalikan kapal yang oleng hebat. Malin, yang belum pernah mengalami badai sedahsyat itu, merasa sangat ketakutan. Ia berpegangan erat pada tiang kapal, berdoa dalam hati memohon keselamatan dan teringat pada wajah ibunya yang penuh kekhawatiran. Di tengah kekacauan itu, sekelompok bajak laut tiba-tiba muncul dari kegelapan. Mereka menyerbu kapal dengan ganas, menjarah semua barang berharga dan menyerang siapa saja yang mencoba melawan. Nakoda kapal dan sebagian besar awaknya tewas dalam pertempuran yang tidak seimbang itu. Malin, yang melihat kengerian itu, dengan cepat bersembunyi di sebuah ruang sempit di bawah geladak, di antara tumpukan peti-peti kayu. Jantungnya berdebar kencang. Ia menahan napas, berharap para perompak tidak menemukannya. Suara pedang yang beradu dan teriakan kesakitan terdengar jelas dari tempat persembunyiannya. Setelah para bajak laut pergi dan badai mereda, kapal itu telah hancur berantakan. Malin adalah satu-satunya yang selamat. Ia terombang-ambing sendirian di tengah lautan luas di atas sisa-sisa puing kapal. Selama berhari-hari, ia bertahan hidup dengan sisa-sisa makanan yang bisa ia temukan, sambil terus berharap ada kapal lain yang lewat dan menolongnya. Tenaganya semakin habis dan harapan pun mulai menipis. Tepat ketika ia hampir putus asa, ia melihat daratan di kejauhan. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia berenang sekuat tenaga menuju daratan itu, hingga akhirnya tubuhnya terdampar di sebuah pantai yang asing. Sebagai seorang saudagar muda yang tampan dan kaya raya, banyak wanita dari kalangan bangsawan yang ingin menjadi istrinya. Akhirnya, Malin Kundang memutuskan untuk menikahi seorang putri bangsawan yang sangat cantik. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sebuah pesta yang sangat besar dan mewah, yang berlangsung selama 7 hari 7 malam. Semua orang penting di negeri itu diundang untuk merayakannya. Malin merasa berada di puncak dunia. Ia memiliki segalanya: kekayaan, kekuasaan, dan seorang istri yang cantik jelita dari keluarga terpandang. Ia merasa hidupnya sudah sempurna. Istri Malin adalah seorang wanita yang angkuh dan sangat memandang status sosial. Ia hanya tahu bahwa Malin adalah seorang saudagar kaya, tanpa pernah mengetahui masa lalunya yang miskin. Malin sendiri tidak pernah menceritakan tentang asal-usulnya. Ia malu mengakui bahwa ia berasal dari keluarga nelayan yang miskin di sebuah desa terpencil. Ia menciptakan cerita bohong bahwa ia adalah seorang pangeran dari negeri yang jauh yang kehilangan segalanya karena perang. Ia ingin menjaga citranya sebagai orang terhormat di hadapan istri dan mertuanya, sehingga ia mengubur masa lalunya dalam-dalam. Sementara itu, di kampung halaman, Mande Rubaya tidak pernah berhenti menanti kepulangan Malin. Setiap hari ia pergi ke pantai, menatap lautan dengan penuh harap, berharap melihat kapal yang membawa pulang anak kesayangannya. Ia selalu bertanya kepada setiap nakhoda kapal yang singgah, menanyakan apakah mereka pernah melihat atau mendengar kabar tentang seorang pemuda bernama Malin Kundang. Bertahun-tahun berlalu, rambutnya telah memutih dan tubuhnya semakin renta, namun harapannya tidak pernah padam. Ia yakin suatu hari nanti, Malin akan kembali menemuinya. Suatu hari, seorang nakhoda kapal yang baru saja kembali dari negeri seberang membawa kabar gembira. Ia memberitahu Mande Rubaya bahwa ia bertemu dengan seorang saudagar kaya raya bernama Malin Kundang, yang telah menikah dengan seorang putri bangsawan. Hati Mande Rubaya berbunga-bunga mendengar kabar itu.
Ia sangat bersyukur kepada Tuhan karena doanya telah terkabul. Anaknya telah berhasil menjadi orang sukses. Sejak saat itu, penantiannya menjadi semakin kuat. Ia tidak sabar segera membeli anak yang terlalam dirindukannya itu. Ia yakin Malin pasti akan pulang untuk menemuinya. Tidak lama setelah kabar itu tersebar, sebuah kapal yang sangat besar dan megah terlihat mendekati pesisir pantai air manis. Seluruh penduduk desa berbondong-bondong ke pantai untuk melihat pemandangan yang langka itu. Mereka terpesona melihat kemegahan kapal tersebut yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Mande Rubayah, yang juga berada di antara kerumunan itu, merasakan hatinya berdebar kencang. Ia punya firasat kuat bahwa itu adalah kapal milik anaknya, Malin Kundang. Harapan yang telah ia pupuk selama bertahun-tahun kini serasa akan menjadi kenyataan. Ketika kapal itu merapat, turunlah sepasang suami istri dengan pakaian yang sangat mewah dan berkilauan dikawal oleh banyak pengawal. Mande Rubayah langsung mengenali pemuda gagah itu. Meskipun penampilannya telah banyak berubah, ia yakin seyakin-yakinnya bahwa itu adalah Malin Kundang, anak kandungnya. Ada sebuah bekas luka di lengan pemuda itu, luka yang sama yang dimiliki Malin sejak kecil akibat terjatuh dari pohon. Tanpa ragu sedikit pun, dengan air mata bahagia yang mengalir deras, Mande Rubayah berlari menerobos kerumunan untuk menyambut kepulangan anak yang sangat ia rindukan. "Malin, anakku, kau sudah pulang, nak!" seru Mande Rubayah sambil berusaha memeluk kaki Malin. "Ibu sangat merindukanmu. Syukurlah kau selamat dan sudah menjadi orang sukses." Ia menangis terseduh-seduh, mencurahkan semua kerinduan yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Ia tidak peduli dengan penampilannya yang lusuh dan pakaiannya yang kompang camping. Yang ada di pikirannya hanyalah kebahagiaan karena bisa bertemu kembali dengan anak semata wayangnya. Ia mengira Malin juga akan memeluknya dengan hangat dan menyambutnya dengan penuh sukacita. Namun reaksi Malin Kundang sungguh di luar dugaan. Ia merasa sangat malu melihat seorang wanita tua, miskin, dan berpakaian lusuh mengaku sebagai ibunya di hadapan istri dan para pengawalnya. Istrinya menatapnya dengan pandangan bertanya, "Siapakah wanita tua dan kotor ini, Kanda? Benarkah dia ibumu?" Malin yang takut status sosialnya jatuh dan kebohongannya terbongkar menjadi panik. Ia tidak ingin istri bangsawannya tahu bahwa ia berasal dari keluarga miskin. Dengan angkuh, ia menatap wanita tua yang sedang bersujud di kakinya itu dengan pandangan jijik dan penuh kebencian. Dengan kasar, Malin Kundang menendang wanita tua itu hingga tersungkur di atas pasir. "Siapa kau, wanita tua tidak tahu diri? Beraninya kau mengaku sebagai ibuku," bentak Malin dengan suara keras. "Ibuku tidak mungkin miskin dan sekotor dirimu. Pergi dari sini." "Pengawal, usir perempuan gila ini." Hati Mande Rubayah hancur berkeping-keping mendengar kata-kata kejam yang keluar dari mulut anak kandungnya sendiri. Sakitnya melebihi sakit fisik saat tubuh rentannya terhempas ke pasir. Ia tidak percaya anak yang dulu sangat ia sayangi dan ia doakan setiap malam, kini tega tidak mengakuinya. Mande Rubayah bangkit dengan tubuh gemetar. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia menatap Malin dengan tatapan penuh luka dan kekecewaan. "Malin, ini ibumu, nak. Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Tidakkah kau ingat lagi padaku? Lihatlah bekas luka di lenganmu itu, ibu yang mengobatinya dulu." Ia mencoba sekali lagi untuk meyakinkan Malin, berharap anaknya akan sadar dari kekilafannya. Namun, hati Malin telah tertutup oleh kesombongan dan rasa malu. Ia semakin marah karena wanita tua itu terus mempermalukannya di depan banyak orang, terutama di depan istrinya yang kini menatapnya dengan curiga. "Aku tidak mengenalmu, dan aku tidak punya bekas luka apapun," teriak Malin berbohong, sambil menyembunyikan lengannya di balik jubahnya yang mewah. "Aku adalah seorang bangsawan, bukan anak seorang nelayan miskin sepertimu. Cepat pergi sebelum aku menyuruh pengawalku menyeretmu." Malin kemudian berbalik dengan angkuh dan memerintahkan awak kapalnya untuk segera mengangkat sau dan meninggalkan pantai itu secepatnya. Ia tidak mau berlama-lama di tempat yang mengingatkannya pada masa lalunya yang memalukan. Ia meninggalkan ibunya yang menangis pilu di tepi pantai tanpa menoleh sedikit pun. Melihat kapal anaknya perlahan menjauh, hancurlah sudah seluruh harapan Mande Rubayah. Rasa sakit di hatinya sudah tidak tertahankan lagi. Cinta dan kerinduan yang begitu besar kini telah berubah menjadi kekecewaan dan kepedihan yang mendalam. Ia merasa semua pengorbanannya selama ini sia-sia.
Anak yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang telah melupakan dirinya dan bahkan tega menyakitinya. Dengan hati yang luluh lantak, ia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Air matanya bercampur dengan air hujan yang mulai turun, seolah-olah langit pun ikut menangis melihat penderitaannya yang begitu dalam. Di tengah isak tangisnya yang memilukan, Mande Rubaiyah berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Doa seorang ibu yang hatinya telah disakiti oleh anak kandungnya sendiri. Ya Tuhan, rintihnya dengan suara serak, jika benar dia bukan Malin Kundang anakku, maka berikanlah ia keselamatan dalam perjalanannya. Tetapi jika benar dia adalah Malin Kundang, anak yang telah kulahirkan dan kubesarkan dengan air susuku, maka aku kutuk dia menjadi batu sebagai balasan atas perbuatannya yang durhaka. Doa itu diucapkannya dengan penuh kepasrahan dan kepedihan yang tiada tara, sebuah ungkapan dari hati yang paling dalam. Seketika setelah doa itu terucap, langit yang tadinya hanya mendung, tiba-tiba menjadi gelap gulita. Angin kencang kembali bertiup, dan badai dahsyat yang lebih mengerikan dari sebelumnya datang menerjang. Petir sambar menyambar dengan suara yang memekakkan telinga, dan ombak raksasa menggulung-gulung menghantam Malin Kundang yang megah itu tanpa ampun. Di atas kapal, Malin dan semua awaknya dilanda kepanikan yang luar biasa. Kapal itu terombang-ambing tak terkendali, tiang layarnya patah dan papan-papan kayunya mulai retak dihantam gelombang. Malin Kundang akhirnya menyadari bahwa bencana ini adalah akibat dari kutukan ibunya. Ia teringat semua dosanya, bagaimana ia telah menyangkal dan menyakiti hati wanita yang telah memberinya kehidupan. Dengan penuh penyesalan dan ketakutan, ia bersujud di geladak kapal. "Ibu, maafkan aku. Aku Malin, anakmu. Ampuni aku, Ibu," teriaknya di tengah gemuruh badai. Namun semuanya sudah terlambat. Penyesalannya tidak dapat lagi menarik kembali kutukan yang telah terucap. Sebuah petir besar menyambar bar kapalnya, menghancurkannya berkeping-keping. Secara perlahan dan menyakitkan, tubuh Malin Kundang terasa kaku dan dingin. Ia tidak bisa bergerak. Perlahan-lahan tubuhnya berubah menjadi batu. Ia membatu dalam posisi bersujud, seolah-olah sedang memohon ampun kepada ibunya. Sisa-sisa kapalnya pun berubah menjadi batu karang yang tersebar di sekitar pantai air manis. Hingga hari ini, batu Malin Kundang yang sedang bersujud itu masih bisa dilihat di pantai tersebut.